Ibu kasih waktunya 2 menit. Baik, kepada ketua kelas, Insan silakan siapkan kelasnya dan memberi doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Yang pertama, Rati Isawiyah hadir, Bu. Kedua, Muhammad Ihsan Hadir, Bu. Putri Aulia Rahma hadir, Bu. Sakila Michael hadir, Bu. Rima Melati Alfa, Bu. Ada yang tahu kenapa dia tidak datang? Malas, Bu. Paling tidur, Bu. Baik, nah besok kalau pertemuan berikutnya diingatkan ya, jangan sampai dia tidak datang kalau tidak ada pemberitahuan. Ya, Bu. Baik, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, ada yang masih ingat apa pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Kerajaan Galuh, Bu. Nah, yang merupakan pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan mengenai kerajaan salah satu kerajaan Islam yang ada di Sumatera Barat. Ada yang tahu apa itu kerajaan Islam yang ada di Sumatera Barat, tempat daerah kita tinggal ini? Kerajaan Sagaruyung. Nah, dengan kerajaan Pagaruyung. Hari ini kita belajar tentang kerajaan Pagaruyung yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di daerah tempat tinggal kita, yaitu di Sumatera Barat. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai refleksi pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk ini, dalam masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau itu ada dikenal adanya tradisi adat Basa Pito, yang mana Pito ketenannya itu adalah adat Basami syarat Basami Kitabullah. Nah, ada yang tahu apa makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut atau pituah tersebut? Yang tersendi Al-Quran, Bu. Ya. Silakan, Muhammad Ihsan. Adat di Minangkabau ini. Nah, ada tradisi yang kedua yang ingin Ibu perkenalkan. Ada yang tahu apa gambar dari yang ditampilkan ini? Makan bejongkal. Makan bejongkal, Bu. Nah, yang menurut kalian kedua tradisi ini, ada tradisi adat Basa Pito dan tradisi makan bajamba ini, apa kaitannya dengan kerajaan Islam Pagaruyung? Materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada yang tahu apa kaitannya? Nah, yang pertama tradisi adat Basa Pito atau tradisi yang kita kenal tadi ada adat Basami syarat Basami Kitabullah, yang mana itu merupakan pituah Islami yang memang sudah digunakan sejak zaman dulu, di mana pada masa kerajaan Islam Pagaruyung itu hukum dan adat istiadat yang berlangsung itu sudah berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, yang kedua tradisi makan bajamba, yang mana tradisi ini tadi seperti yang kalian bilang ada mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, persaudaraan. Nah, selanjutnya adapun itu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang letak serta sejarah dari kerajaan Pagaruyung. Yang kedua, peserta didik sekalian diharapkan mampu untuk menganalisis terkait dengan perkembangan kehidupan kerajaan Pagaruyung, mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan juga kebutuhan dari kerajaan Islam Pagaruyung. Yang ketiga, peserta didik sekalian dapat memahami nilai-nilai kearifan lokal. Nah, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kerajaan Islam Pagaruyung, di mana kerajaan Islam Pagaruyung ini merupakan salah satu kerajaan yang ada Islam atau fungsi adanya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tepatnya yang terletak di daerah tempat tinggal kita, yaitu di daerah Sumatera Barat. Yang mana kerajaan ini sebelumnya itu merupakan kerajaan yang bertolak Hindu-Buddha, yang merupakan dulunya merupakan bagian dari kerajaan Malayapura yang didirikan oleh Adityawarman. Baru pada abad ke-16 lah kerajaan ini berubah menjadi kerajaan yang bercorak Islam dengan raja pertama Islam pertamanya, yaitu Sultan Ali atau bergelar Sultan Ali. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan disimak videonya dan nanti Ibu minta sedikit ada yang bisa menyampaikan apa isi dari video.
Baik, ini dia videonya. Ibu minta kepada salah satu siapa yang bisa menyampaikan sedikit penjelasan dari video yang disampaikan. Ya Bu, silakan Sakila. Baiklah, saya akan menyimpulkan mengenai itu berdasarkan sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Amokakasa. Itu dikatakan di situ kerajaan ini didirikan pada tahun 1347 Masehi. Baik, untuk sekarang Ibu ingin membantu kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu akan silakan dicatat. Kelompok pertama itu akan membahas tentang letak geografis, kemudian latar belakang berdiri, dan juga raja-raja yang ada di kerajaan Islam Pagalia. Kelompok kedua, ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nanti kalian akan membuat laporan hasil diskusinya dalam LKPD yang sudah Ibu sediakan ya. Baik Bu, berarti langsung di situ Bu? Iya, langsung di sini saja. Oh ya, Ibu lupa. Silakan buat namanya yang ada di situ ya, nama yang sudah disediakan di kolom. Kemudian ada lembar laporan hasil diskusi. Nanti kalian buat aja di situ laporan hasil diskusi kalian. Kita kelompoknya juga Bu? Iya, Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup Bu. Baik, silakan dijawab. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanya sama Ibu. Nah, Bu, masih ada yang tidak dimengerti? Yang nomor 2. Nah, nanti kalau kalian yang tidak dimengerti, baiklah, sudah habis waktunya 15 menit. Apakah sudah selesai Anda semua? Sudah. Baik, untuk presentasinya agar lebih adil, silakan Ibu kasih undian. Ada nomor 1 sama nomor 2. Silakan diambil ya. Silakan diambil. Nah, iya. Oke. Kami dapat nomor 1. Kami nomor 2. Silakan yang dapat nomor 1 tampil terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan membahas tentang perkembangan kehidupan, kemajuan sosial, ekonomi dan politik, terus keruntuhan kerajaan Islam Pagaruyung, dan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kepada kelompok 1, apakah ingin bertanya? Saya Bu. Terima kasih kepada kelompok penyanyi. Baiklah, saya Sarka Mepal dari kelompok 1 izin bertanya, apa faktor penyebab keruntuhan kerajaan Pagaruyung? Baiklah, terima kasih kepada Sakila atas pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan itu akan saya jawab. Penyebab keruntuhannya ialah baiklah, saya akan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami, yang mana anggota kelompok kami itu saya sendiri, Sarka Mepal, dan rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, letak geografis dan juga raja-raja di kerajaan Pagaruyung. Kami sampaikan kepada Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya.
latih seru ya. Nah di sini saya ingin bertanya, ini kan tentang kerajaan Pagaruyung. Ini Ibu akan memberikan sebuah kuis kelompok untuk mempertajam pemahaman kalian dari presentasi yang telah dilakukan tadi. Nah, ini mulai ya. Dia ada 8 pertanyaan. Silahkan nanti dimulai dari kelompok 1 untuk memilih nomor soal yang ada di layar. Dan di situ nanti akan ada pertanyaannya. Silahkan berdiskusi dan memilih jawabannya. Atau kalau tidak bisa menjawab, silahkan dilempar ke kelompok lain. Baik, kita mulai. Silakan kepada kelompok 1 ingin memilih nomor berapa? 3, Bu. Nomor 3. Kita buka pertanyaan nomor 3. Nah. C. C. Malam ada tidak? Ya. Nah, kesempatan lagi kepada kalian untuk memilih nomor kosong dan ditebak. Berapa lu? Nomor 8. Kegemilangan kerajaan Pagaruyung ditandai oleh 4 hal. 2 hal diantaranya berkaitan dengan ekonomi. Seperti apa kegiatan ekonomi yang dimaksud? Lempar lu. Dah. Silakan dipilih. Bu. Nah, kan tuh. Baiklah, begitulah kuis kita pada hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Poin-poin penting dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Silakan Aulia. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah yang pertama, kerajaan Pagaruyung merupakan kerajaan yang pernah mengalami masa Hindu-Buddha kemudian berubah menjadi percaya Islam. Terus raja yang pertama yaitu Raja Adityawarman atau bisa juga disebut sebagai pendiri kerajaan Pagaruyung. Yang ketiga, agama Islam di Pagaruyung itu dibawa oleh para musafir yang singgah dari Aceh ke Malaka. Ya. Bu, menambahkan Bu. Silakan Rati. Nah, Bu, di sini saya akan menambahkan dari segi politik, sosial, dan ekonominya, Bu. Ya. Nah, kalau dari segi sistem politiknya, Pagaruyung terdiri dari 3 raja yang dipimpin oleh Raja Alam yang bertugas melaksanakan pemerintahannya, Bu. Nah, terus pada sosialnya, yang mana gambaran kehidupan sosial di saat itu salah satunya ditunjukkan dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Bandar Bapahat, Bu. Ya. Dan terakhir dari segi ekonomi. Nah, masa kegemilangan kerajaan Pagaruyung ini ditandai oleh 4 hal. 2 diantaranya ialah berkaitan dengan ekonomi. Nah, yang pertama itu tumbuh pesat usaha pertanian rakyat dalam bentuk pertanian padi. Dan yang kedua makin pesatnya pendalangan dan perdagangan emas, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesimpulan. Ibu ingin sedikit memberikan lulusan materi kita pada hari ini mengenai kerajaan Islam Pagaruyung. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, dalam sebuah prasasti yang mana disebut dengan prasasti Amokapasa, dalam prasasti itu disebutkan bahwa kerajaan Pagaruyung ini didirikan pada tahun 1347 Masehi oleh Adityawarman yang diperkirakan beliau itu merupakan salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit. Nah, dulunya kerajaan Pagaruyung ini merupakan bagian dari kerajaan yang namanya Malayapura. Nah, baru pada saat itu masih dalam menggunakan agama Hindu-Buddha. Nah, pada abad ke-15, pada saat masuknya pengaruh Hindu-Buddha yang dibawa oleh para musafir dari Aceh dan juga Malaka, kerajaan ini perlahan-lahan atau berangsur-angsur berubah menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Baru pada abad ke-16, kerajaan ini mulai menjadi kerajaan yang bercorak Islam dengan raja pertamanya itu dengan gelar Sultan Alim. Nah, setelah dia masuk dalam agama Islam, sistem politik kerajaan ini itu berubah menjadi dipimpin oleh 3 orang raja atau raja 3 silo, yaitu Raja Alam, Raja Ibadat, dan juga Raja Adat. Lalu keruntuhan dari kerajaan ini mulai terasa ketika munculnya gerakan Padri pada tahun 1803 sampai 1838, di mana gerakan Padri ini merupakan perang antara kaum adat dan juga kaum adat yang dibantu Belanda
Belanda dengan golongan agama yang ada atau kaum padri yang ada di Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau ini. Nah, pada secara resmi kerajaan ini mulai runtuh pada tahun 1833 pada saat masa kerajaan akhirnya yaitu Raja Alam Bagagasya, yang mana beliau dianggap sebagai penjahat perang oleh pemerintah kolonialis Belanda dan diasingkan ke Batavia yang sekarang disebut sebagai Jakarta. Nah, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk akses link quizzes yang sudah dibagikan di grup WhatsApp-nya, di mana itu untuk evaluasi formatif kita pada pembelajaran kali ini. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan isi dan link quizzesnya ya. Baik, Bu. Nilai. Bisa nggak kerjain, Bu? Untuk terakhir, Ibu meminta kalian mengisi jurnal refleksi, yang mana jurnal refleksi ini sebagai bentuk penilaian terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, sehingga untuk pembelajaran berikutnya Ibu bisa melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Silakan diisi lembar evaluasinya. Baik, Bu. Sudah baik, silakan dikumpul lembar evaluasinya. Ini Boleh nanti sendiri. Tolong kasih Rati. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran